Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terkait kupas tuntas strategi penurunan berat badan dan weight loss challenge. Nah, sebenarnya memang yang seperti yang kita ketahui bahwa obesitas merupakan penyakit multifaktor ya, karena tidak hanya banyak makan terus bilang obes dan semudah itu gitu. Jadi banyak faktor yang bisa mempengaruhi terkait obesitas, di antaranya ada umur, ras, gender, juga genetik, juga fisiologi, status ekonomi, gizi, aktivitas fisik, pengobatan, dan adanya penyakit, dan juga lingkungan rumah kita, seperti akses makanan, stres, keluarga, culture, sekolah, travel, dan semua itu mempengaruhi dengan adanya obesitas ini. Tadi kan obesitas lumayan ya, seluruh dunia itu sekitar 1 miliar orang dengan overweight dan obesitas. Kemudian juga banyak environment juga, karena sangat berpengaruh ya, kita tinggal di mana ternyata ada pengaruhnya juga. Jadi karena itu juga akan berpengaruh ke food access, juga stress dan nature of work dan wellness program. Karena waktu itu juga saya ada pengalaman waktu saya di Taiwan, memang ada perbedaan ya, karena environment-nya berbeda, sehingga apa yang saya makan pun juga berbeda, dan itu sangat berpengaruh sekali terhadap berat badan saya dan juga kesehatan saya. Itu juga ada pengaruhnya. Jadi lingkungan sangat berpengaruh. Kemudian juga environment terkait gizi dan aktivitas fisik, kemudian juga modifikasi kebiasaan atau perilaku, kemudian juga ada motivasi, kemudian ada peran juga yang mungkin yang penting saat ini adalah terkait wearable teknologi, ada smartwatch dan sebagainya, kemudian ada aplikasi, kemudian juga ada pengobatan juga anti obesitas, kemudian ada sampai yang memang harus operasi bariatrik ya, dan juga ada variasi ini juga tentunya sangat berbeda. Nah, obesitas bisa dikatakan sebagai penyakit ketika obesitas ini adalah kelebihan lemak tubuh. Ya, jadi sebenarnya bisa dikatakan penyakit gitu, karena lemak tubuh ini bisa disebabkan bisa karena genetik, ataupun mungkin karena infeksi, atau mungkin karena hypothalamic injury, atau juga ada efek samping dari pengobatan, ada ketidakseimbangan tentunya dari asupan, dan juga adanya faktor environment. Dan tentunya ini tidak hanya kelebihan lemak terus ya udah gitu kan, meningkatkan resiko, nggak hanya sebatas itu, karena itu obesitas ini atau banyaknya lemak yang berlebih dalam tubuh tentunya akan berpengaruh ke endokrin, dan juga adanya disfungsi dari imun sistem kita, terutama di pandemi COVID ini ya, juga adanya lemak yang berlebih akan berpengaruh ke sistem imun kita. Jadi itulah penting kenapa kita harus memiliki berat badan ideal, karena memang efek samping konsekuensinya itu tidak hanya itu meningkatkan resiko, tapi memang ini ada dalam proses perjalanan menuju penyakit gitu ya. Dari beberapa referensi juga dari Obesity Medicine Association, karena obesity sebagai penyakit, maka di situ ada pengumpulan data, algoritmanya yaitu pengumpulan data, kemudian ada evaluasi dan assessment, kemudian bagaimana kita menentukan manajemen yang baik, kemudian ada juga motivasinya seperti apa, apakah dengan intervensi gizi, atau intervensi aktivitas fisik, atau behavior terapi, atau farmakoterapi, atau bariatrik. Jadi nggak semua individu dengan obesitas bisa diperlakukan sama, udah diet aja yang ini gitu kan, atau udah olahraga ini. Jadi nggak semuanya bisa diperlakukan dengan sama. Ada beberapa referensi juga terkait aktivitas fisik, yaitu diantaranya yaitu 5.000 sampai 10.000 langkah per hari. Makanya di sini peran smartwatch ya bisa meningkatkan motivasi ya, karena di situ ada peran teknologi juga. Dan juga dengan menggunakan smartwatch juga bisa mendeteksi apakah durasi tidur kita cukup dan kualitas tidur kita juga cukup. Jadi kalau itu bisa dari smartwatch itu terintegrasi misalnya ke aplikasi, dan kemudian terintegrasi juga dari sistem di DTO juga, itu kita akan mengetahui sebenarnya rata-rata orang Indonesia ini berapa langkah per hari mungkin ya, sebagai salah satu untuk evaluasi kita mengetahui aktivitas fisik dengan adanya smartwatch gitu. Dan juga untuk olahraga lainnya seperti resistance training dan muscle strengthening itu biasanya ada rekomendasi untuk dilakukan 2 kali per minggu. Untuk standar, untuk prinsip untuk gizi itu diantaranya memang kita membatasi dari makanan ultra processed food, dan juga makanan padat kalori, dan juga baik itu di makanan maupun di minuman ya, seperti minuman manis, dan juga menghindari trans fat dan juga sodium yang berlebih atau natrium berlebih, dan juga ada pemanis yang memang kita tidak sarankan ya, karena jenis sukros dan sakarin itu bisa meningkatkan berat badan juga.
sehingga di-encourage atau disarankan untuk lebih mengkonsumsi makanan yang tinggi protein, yang lemak sehat, sayur-sayuran, dan juga buah-buahan dan sebagainya, dan juga lebih memilih karbohidrat kompleks dibanding karbohidrat sederhana, dan makanan tinggi serat, dan juga ada beberapa produk dari produk susu ya, karena kita juga perlu kalsium, dan mungkin juga kita perlu ada edukasi kepada masyarakat bagaimana sih membaca label di makanan kemasan. Oleh karena itu, saat kita memilih dari terapi obesitas, tentunya harus kita pilih pastikan yang aman, efektif, dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan individu. Karena saat ini banyak yang mengikuti diet-diet influencer ya, dan itu belum tentu semuanya cocok. Karena ada beberapa yang memang akhirnya memiliki efek samping terhadap kesehatan. Jadi kita harus mengupayakan, meskipun banyak faktor yang mempengaruhi obesitas tadi, kita tetap mengupayakan bagaimana adanya negatif kalori balance ya, untuk mencapai berat badan yang sehat tentunya. Jadi harus mempertimbangkan dari pola makannya, kemudian kebiasaannya, kemudian culture itu juga penting, tradisi dan ketersediaan makan, karena saat kita memberikan rekomendasi, kita harus tahu bahwa klien kita ada di mana, tradisinya seperti apa, culture-nya seperti apa, dan ketersediaan makannya seperti apa. Jadi kita tidak bisa, oh diet yang bagus tuh seperti ini loh. Tapi kita harus benar-benar sesuaikan dengan memang dari culture dari si klien tersebut. Kemudian juga disesuaikan juga terkait financial issue juga penting ya, karena keuangan itu sangat berpengaruh. Bagaimana kita bisa mau, misalnya dietnya harus seperti ini, padahal harganya mahal, padahal dia misalnya termasuk yang tidak mampu, itu juga kita harus pertimbangkan. Dan juga pengetahuan gizi dan juga kemampuan untuk memasak juga itu perlu kita pertimbangkan juga, sampai mana sih dia mengetahui tentang penurunan berat badan yang sehat itu seperti apa. Dan juga adanya kondisi-kondisi medis yang lain juga akan berpengaruh tentunya terhadap rencana gizi ya. Kemudian juga untuk pendekatan gizi terkait weight loss itu memang lebih fokus ke 3 makronutrien karbohidrat, fat, dan protein, di mana ada beberapa memang literatur yang menyatakan bisa dengan very low calorie diet ya, sampai 800 kalori per hari. Ada juga ada step-stepnya 1.200 sampai 1.800, dan itu tentunya harus dalam pengawasan oleh ahli gizi ya, karena takut kalau misalnya terlalu rendah itu akan berdampak, karena kita harus menyesuaikan dulu, harus adjustment. Jadi kita sesuaikan dengan memang kondisi si klien tersebut. Kemudian adanya pembatasan dari asupan lemak juga, kita terutama akan meningkatkan HDL ya terutama, dan meningkatkan LDL. Jadi kita tidak hanya berfokus ke berat badan, tapi juga kita melihat biomarker yang lain, karena apakah ada efek dengan diet yang kita rekomendasikan terhadap dari biomarker, dari kadar LDL, kadar gula darah, dan sebagainya. Jadi itu sangat penting sekali dalam kita memberikan konseling gizi, kita memperhatikan dampak dari apa yang kita berikan, rekomendasikan. Nah, di sini ada beberapa, misalnya kalau low calorie diet itu 1.200 sampai 1.800, kemudian ada pembagian lagi, apakah dia rendah lemak atau rendah karbohidrat. Kalau rendah lemak tentunya kita harus sesuaikan, misalnya low fat dietnya kurang dari 30% dari total kalori, kalau very low fat diet juga ada sampai kurang dari 10%. Ataukah harus low kalori dengan restricted dari karbohidrat, misalnya kita pilihkan yang low glycemic index, bisa low carbohydrate diet itu sekitar 50 sampai 150 gram per hari, atau yang very low. Itu juga berbeda ya. Jadi nanti mungkin di sini ada beberapa juga klien dari Gizi Nusantara. Jadi kita coba ya untuk memastikan bahwa perhitungan kalori, karbohidrat, dan fat yang kita butuhkan itu sesuai gitu. Dan apakah bisa lebih rendah lagi untuk agar hasilnya lebih maksimal misalnya. Atau very low calorie diet, nah itu memang harus sangat diawasi ya, karena itu terlalu rendah. Nah di sini memang, tapi sebelum kita diet nih, perlu banget kita memperhatikan metabolisme, karena ada orang yang makan sedikit gemuk, ada orang yang makan banyak kok tetap kurus ya. Nah itu berarti ada peran dari metabolisme ya. Jadi pernahkah Anda bertemu, maksudnya ada orang yang nggak makan apa-apa kok lihat gambar aja gemuk gitu kan. Atau ada juga orang yang makan banyak termasuk junk food dalam porsi besar, kok dia tetap kurus ya. Apakah itu karena metabolismenya cepat atau tampaknya tidak pernah nambah berat badan gitu kan. Nah, ada banyak faktor yang mempengaruhi penurunan berat badan, di antaranya memang metabolisme ya.
Apakah kita pertanyaannya, misalnya teman-teman yang mungkin lagi dalam program diet, misalnya pengen cepet nih nurunin berat badan, ya udah deh saya nggak sarapan, nggak makan siang. Apakah lemak yang terbakar banyak dengan kita mengurangi banyak kalori, atau ya udah deh makan pagi aja gitu kan? Apakah lemak yang dibakar sedikit? Itu juga bukan berarti, makanya diet itu bukan berarti mengurangi frekuensi makan. Frekuensi makan tetap dianjurkan, yaitu 3 kali sehari makan utama dan 2 kali selingan ya. Karena tubuh kita tetap perlu kalori dan zat gizi lain untuk metabolisme ini. Jadi bukan berarti kita mengurangi makan sedikit itu lemak yang dibakar sedikit, mengurangi makan banyak lemak yang dibakar banyak. Apa yang terjadi kalau misalnya metabolismenya tidak berfungsi dengan baik, tentunya itu tidak akan berjalan dengan baik. Jadi diet itu tidak hanya menghitung kalori atau tidak hanya olahraga apa sih, terus tapi memang perlu lebih banyak kita mempelajari terkait metabolisme. Kenapa alasan metabolisme menjadi salah satu faktor yang penting? Karena memang penambahan berat badan adalah proses yang rumit. Kalau penambahan berat badan itu mudah, ya udah nambah berat badan, ya udah dia puasa aja, pasti besok turun, kan nggak semua seperti itu ya. Atau olahraga apa terus besok turun beratnya, nggak semua seperti itu karena merupakan proses yang sangat rumit. Karena itu ada juga kombinasi dari susunan genetik, ada kontrol hormonal, ada komposisi dietnya seperti apa, ada dampak lingkungan kepada gaya hidup termasuk tidur, aktivitas fisik dan stres. Ada juga yang memang metabolisme lambat itu karena masalah medis. Misalnya ada sindrom Cushing atau misalnya ada kelenjar tiroid yang kurang aktif. Makanya yang dimaksud metabolisme lambat yaitu di mana jumlah kalori yang meskipun dikonsumsi sedikit, tubuh itu mengurai atau memecah otot untuk mengganti sebagai energi atau memperlambat metabolisme sehingga makanan yang masuk itu akan ditimbun sebagai lemak. Jadi mungkin teman-teman yang misalnya kok makan sedikit kok gemuk ya, mungkin metabolismenya lambat ya. Jadi meskipun sedikit, tubuh itu akan men-setting, wah meskipun sedikit kita simpen deh sebagai lemak gitu kan, tapi bukan diubah menjadi sebagai energi. Ciri-cirinya seperti apa sih metabolisme tubuh menurun? Di antaranya sering kelelahan, kulit kering, kemudian perubahan berat badan yang tidak diharapkan, misalnya tiba-tiba naik drastis, ataupun turun drastis juga bisa ya, tapi biasanya naik drastis. Dan juga rambutnya rontok, juga sembelit, juga pusing. Kemudian bagaimana terkait metabolisme cepat? Di mana metabolisme cepat ini yaitu kecepatan tubuh untuk membakar lemak lebih baik. Jadi program diet yang tepat itu, yang baik itu seperti apa? Yaitu yang bisa memperbaiki metabolisme sehingga tubuh mempunyai kemampuan yang baik dalam membakar lemak. Jadi makanya kita dietnya udah bagus nih. Kalau metabolismenya nggak berfungsi kan, ya dia akan disimpan jadi sebagai lemak. Tapi kalau metabolisme sudah bagus, dia akan mempunyai kemampuan yang baik dalam membakar lemak. Jadi, makan sedikit tidak ada kaitannya dengan penurunan berat badan yang cepat. Makanya jika ada diet-diet yang puasa, yang terlalu berlebihan, kemudian nanti akan ada sindrom yoyo dan sebagainya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa penurunan berat badan sehat itu memang perlu waktu dan tidak instan dan caranya harus tepat. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme apa sih? Ya, diantaranya adalah genetik, karena genetik bisa mengatur kecepatan metabolisme. Kalau itu udah copy paste ya dari orang tua kita. Kemudian waktu tidur juga mempengaruhi hormon-hormon penting dalam metabolisme. Kemudian usia juga jika di atas 40 tahun, metabolisme akan semakin menurun. Makanya kebutuhan kalori pun semakin bertambahnya usia, kebutuhan kalori menurun. Tapi biasanya semakin tambah usia tuh biasanya semakin makmur, semakin banyak kondangan atau banyak undangan ya. Jadi makannya malah semakin banyak. Akhirnya memang berat badan cenderung naik. Padahal harusnya diturunkan ya terkait asupannya. Dan terkait jenis kelamin, ternyata laki-laki lebih banyak membakar kalori daripada wanita. Wah, jadi beruntung banget nih yang jadi laki-laki. Kemudian perubahan hormon juga. Ternyata kekurangan hormon tiroid itu akan berpengaruh ke metabolisme lambat. Dan juga hormon kortisol yang terjadi peningkatannya di saat kita terlalu stres, misalnya terlalu sering lembur, maka itu akan menghambat kerja insulin dan mencegah pembakaran kalori dari protein otot. Kemudian juga asupan cairan. Jadi 2 cangkir air suhu ruang itu ternyata dapat meningkatkan laju metabolisme sebesar 30%. Kemudian makanan yang dikonsumsi. Nah, kelenjar tiroid kan perlu yodium tuh. Jadi dan proses metabolisme perlu kalsium. Makanya yang dietnya tidak terencana dengan baik bisa terjadi defisiensi yodium, bisa terjadi defisiensi kalsium, dan tentunya itu akan menghambat sekali proses metabolisme. Kemudian juga aktivitas fisik juga penting, karena semakin kita aktif, tentunya tubuh akan membakar kalori dengan lebih baik ya.
Nah, di balik metabolisme terdapat hormon yang memiliki peranan penting. Di mana metabolisme kita tahu bahwa itu adalah cara tubuh membakar kalori, tapi ternyata kurang tepat ya, karena hanya salah satu hal utama yang dilakukan metabolisme. Jadi metabolisme itu intinya biokimianya. Di luar itu ada peran hormon sebenarnya yang lebih berperan ya. Nah, fungsi hormon itu kan ada sinyal lapar nih, kapan kita harus lapar, kapan kita harus kenyang, kemudian memberitahu tubuh jika ada makanan yang masuk, dia harus tahu nih hormonnya, apakah dia harus disimpan atau dibakar nih. Jadi punya job desk-nya masing-masing ya, di antara hormon-hormonnya ini ya. Kemudian ketika berolahraga juga hormon memberitahu tubuh cara bergerak dan bagaimana menggunakan simpanan energi. Saya bahas beberapa hormon aja ya. Di antaranya ini hormon insulin, di mana kita tahu bahwa fungsi insulin menurunkan konsentrasi glukosa dalam darah. Dengan tujuannya agar insulinnya tetap rendah sehingga mempermudah untuk menggunakan simpanan lemak sebagai bahan bakar. Kemudian mekanisme pelepasan insulin itu bekerja dengan benar, maka berat badan akan terkendali. Tapi apa saja sih yang bisa mengacaukan hormon insulin? Ternyata kalau kita sering konsumsi karbohidrat yang indeks glikemik tinggi itu bisa mengacaukan insulin, seperti yang olah-olahan tepung ya, atau yang minuman manis, makanan manis, jadi itu indeks glikemik tinggi sekali, itu akan mengacaukan insulin. Ternyata tidak hanya terkait kalori, tapi makanan yang tadi indeks glikemik tinggi itu akan mengacaukan insulin. Kemudian tidak sarapan nih, tadi bukan terkait kalori lagi ya, karena tidak sarapan bisa mengacaukan insulin. Kemudian juga melewatkan makan juga akan mengacaukan insulin. Nah, kita nih kayak webinar nih, jadi nggak sempat sarapan, nggak sempat makan, wah itu akan mengacaukan insulin ya. Kemudian asupan kalori yang terlalu banyak atau terlalu sedikit juga akan mempengaruhi hormon insulin. Kemudian obesitas, kurang olahraga, dan merokok. Itu juga sebenarnya sesuatu hal yang bisa diubah, tapi tidak dilakukan misalnya. Itu padahal kalau untuk yang terkait hal lain mungkin ada juga terkait kehamilan, mungkin ada kan ya ibu-ibu yang misalnya udah kehamilan anak kedua biasanya dia nggak susah turun berat badannya, itu juga ada. Mungkin ada faktor terkait hormonal juga ya, mempengaruhi hormon. Kemudian adanya infeksi, kemudian ada disfungsi liver atau ginjal, ada juga karena beberapa jenis obat atau mungkin bahan tambahan makanan tertentu. Wah, kalau misalnya teman-teman suka konsumsi mie ayam dengan sausnya entah pakai pewarna tekstil atau pewarna apa, itu juga hati-hati karena dapat mengacaukan hormon insulin. Kemudian juga pestisida, karena beberapa makanan tentunya banyak yang mengandung pestisida ya, dan adanya plastik tertentu. Misalnya kalau kita mau konsumsi makanan gitu kan di kemasannya plastik, dan itu sangat akan berpengaruh ke hormon kita. Kemudian hormon selanjutnya yaitu kelenjar dari hormon tiroid ya, dari kelenjar tiroid. Jadi ketika asupan kalori kurang, maka kelenjar pituitari berhenti memproduksi TSH dalam jumlah yang memadai dan tiroid tidak cukup banyak memproduksi T4. Kurang T4 berarti kurang T3. Kurang T3 berarti metabolisme jadi lambat. Jadi salah satu bagian dari diet yoyo. Sehingga tiroid yang kurang aktif atau hipotiroid bisa menurunkan energi dan membuat berat badan berlebih. Terus apa aja sih yang bisa mengacaukan hormon tiroid? Di antaranya beberapa jenis makanan, misalnya ada yang yodium berlebih, karena berlebih dan kurang itu tidak baik ya. Atau mungkin ada racun lingkungan, atau mungkin ada diet terlalu ekstrim, atau mungkin ada genetik, atau mungkin konsumsi obat-obatan, atau ada menopause juga ya. Kalau menjelang menopause memang akan terjadi ketidakseimbangan hormon, dan juga saat kehamilan, dan juga saat defisiensi vitamin. Kemudian hormon lain yang berpengaruhi metabolisme banyak banget ya. Di antaranya ada estrogen, progesteron karena berpengaruh ke peningkatan otot dan penurunan lemak, kemudian testosteron dan DHEA, massa otot peningkatan, dan ada norepinefrin, epinefrin, kortisol karena itu berkaitan dengan leptin dan nafsu makan ya. Jadi kalau terlalu stres tadi itu nanti akan juga berpengaruh ke leptin dan nafsu makan. Kemudian hormon pertumbuhan karena terkait dengan membangun otot dan membakar lemak. Kemudian leptin, karena si leptin ini fungsinya nurunin nafsu makan. Jadi kalau kita makannya banyak, leptin ini harusnya berfungsi ya. Kecuali kalau kita mengabaikan sinyal dari leptin. Begitupun dengan grelin ya. Misalnya saat kita pagi belum sarapan, lapar nih, perutnya kosong kan, di situ si perut itu akan memberikan si usus ya, usus itu ketika perut kosong akan menghasilkan grelin, oh nafsu makannya naik biar makan gitu kan. Jadi itu dalam tubuh ada sinyal-sinyal yang harusnya kita tidak abaikan. Karena kalau tidak abaikan berarti nanti akan terjadi resisten ya. Jadi makanya lama-lama kalau nggak seimbang, akhirnya kalau grelinnya nggak bagus gitu kan, nggak seimbang, akhirnya jadi laparan gitu kan, lapar terus padahal udah makan gitu kan. Kalau leptinnya nggak seimbang, jadi tetap lapar meski makan banyak ya. Jadi tadi mungkin itu karena kita mengabaikan sinyal-sinyal sebelumnya.
Jadi yang selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi endokrin yaitu yang pertama terlalu banyak aktivitas sedentary, kemudian diet yoyo juga mengaruhi endokrin, kemudian konsumsi makanan olahan, sekali lagi tidak terkait dengan kalori ya, karena itu juga terkait mempengaruhi endokrin. Kemudian juga pestisida dalam makanan, racun dalam lingkungan, bakteri buruk, dan tidak cukup bakteri baik. Makanya mikrobiota dalam saluran cerna kita juga harus dijaga ya, agar seimbang. Kemudian juga durasi di tempat kerja daripada tempat tidur lebih banyak misalnya, karena terlalu stres itu kan, terlalu ambisi gitu kan. Jadi itu akan meningkatkan stres dan tentunya akan mengaruhi hormon ya. Dan juga obat-obatan dan tentunya rokok juga sangat berpengaruh ke endokrin. Kemudian apa aja sih mitos dan fakta terkait metabolisme? Benar nggak sih begadang dapat meningkatkan berat badan? Pola tidur yang buruk sekali lagi dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada sistem metabolisme dan fungsi endokrin. Misalnya sekresi hormon, grelin dan leptin. Jadi tidak hanya kalau begadang sambil makan gitu, nggak hanya itu, ternyata kalau kita begadang akan mempengaruhi ke sistem metabolisme. Karena saat begadang, hormon grelin akan meningkat dan hormon leptin akan menurun. Selain itu juga kurang tidur dapat menyebabkan kantuk dan kelelahan, sehingga aktivitas fisik di siang hari dapat berkurang. Jadi secara keseluruhan, pengaruh ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan antara asupan energi dan pengeluaran, sehingga akhirnya dapat meningkatkan berat badan. Sehingga dianjurkan kalau misalnya terpaksa harus begadang, tapi dianjurkan tidak terlalu sering ya. Dianjurkan adalah mengkonsumsi snack yang tinggi protein tetapi rendah kalori. Misalnya bisa yogurt plain, bubur kacang hijau, kacang rebus, kuaci, dan susu. Mungkin salah satunya juga produk yang mensponsori webinar kali ini ya. Itu juga bisa untuk menjadi solusi saat begadang. Juga karena manfaatnya untuk snack tinggi protein ini, rasa kenyangnya lebih tinggi ya dibanding karbohidrat dan lemak, karena protein memiliki waktu transit yang lebih lama. Kemudian peningkatan konsentrasi asam amino ini akan menstimulasi terjadinya gluconeogenesis, sehingga mencegah penurunan kadar gula darah. Selain itu, kalau snack tinggi protein juga dapat memperlambat sekresi hormon grelin, yaitu hormon yang merangsang nafsu makan. Kemudian ada lagi nih terkait apakah makan lambat dapat memperlambat metabolisme? Faktanya itu bukan saran yang baik ya, karena seberapa sering sih seseorang yang makan itu tidak ada hubungannya dengan kecepatan metabolisme, justru ada kaitannya dengan jumlah makanan yang dimasukkan dan seberapa sering makanan yang dikonsumsi. Jadi bukan berarti kalau makan harus dilambatin nih, katanya 30 menit, jadi kan lama gitu kan. Apakah itu akan memperlambat metabolisme? Enggak sih. Jadi yang itu terkait dengan karena semakin lama makan biasanya kalorinya semakin banyak gitu. Dan itu apalagi kalau kita sering ya makan. Jadi itu yang mungkin yang jadi pertimbangan. Kemudian menopause nih, apakah menopause dapat memperlambat metabolisme? Biasanya memang perempuan yang sudah mengalami menopause lebih mudah untuk bertambah berat badannya atau menjadi gemuk ya. Biasanya terjadi kadar estrogen ya, estrogennya menjadi rendah saat menopause sehingga kalori sulit terbakar dan menumpuk biasanya di sekitar perut gitu. Jadi biasanya kalau orang-orang yang mendekati menopause itu kita sarankan untuk mengkonsumsi makanan yang memang tinggi isoflavon seperti dari produk-produk kedelai ya, sehingga dapat meningkatkan dari kadar estrogen. Kemudian ada lagi mitos terkait apakah makanan pedas meningkatkan metabolisme? Memang tapi meskipun tidak berhubungan ternyata memang ada pengaruhnya ya. Karena metabolisme meningkat setelah mengkonsumsi makanan pedas, tapi secara tidak langsung juga akan mengaruhi nafsu makan. Jadi sementara makanan pedas itu dapat meningkatkan metabolisme lebih cepat dan ini juga menyebabkan diet berhasil. Tapi catatannya bukan yang kayak makanan pedas kayak kita lihat di YouTube dan sebagainya yang porsinya banyak dan itu cabenya terlalu pedas levelnya sebagaimana, karena itu sangat akan berpengaruh ke resiko gangguan pencernaan. Jadi semua yang berlebihan tentunya tidak baik ya, dan juga akan menurunkan jumlah bakteri dalam usus. Dan itu juga kita harus pastikan yang alami ya, bukan yang dari olahan. Kemudian pengaruh kebiasaan tidak sehat terhadap metabolisme, makanan tidak sehat tadi tidak hanya berpengaruh ke kalori, karena dia juga dapat mengganggu sistem endokrin dan juga bisa merusak metabolisme dan makanya membuat cepat gemuk. Jadi makanya tidak sehat itu sebenarnya ya boleh sih, itu kan hak asasi manusia kan, boleh makan yang enak-enak gitu. Tapi sekali lagi tidak terlalu banyak dan tolong perhatikan kalau itu dapat mengganggu sistem endokrin.
Dan itu kan untuk tubuh kita sendiri ya, bukan tubuh orang lain. Jadi kita harus bisa memilih makanan yang benar-benar sehat yang bisa kita masukkan ke dalam saluran cerna kita. Misalnya ada contoh makanannya itu lemak trans. Tentunya lemak trans ini pada makanan olahan ya banyak sekali karena 20-60% dari lemak trans ini berpengaruh buruk pada kesehatan. Kemudian juga pewarna dan pengawet buatan karena dapat merusak biokimia dan menghambat metabolisme. Karena BHA tinggi akan berpengaruh ke kadar testosteron dan T4 yang rendah. Kemudian pemanis buatan atau aspartam juga dapat membuat kerusakan permanen pusat nafsu makan di otak. Kemudian dampak metabolisme tubuh yang terganggu dalam program diet tentunya adanya stres, toksin, dan kekurangan zat gizi tertentu. Ini akan berefek juga pada endokrin terganggu dan akhirnya pada ketidakseimbangan hormon yang akhirnya meningkatkan resiko kegemukan dan penyakit. Jadi rahasia menurunkan berat badan itu adalah keharmonisan hormon. Nah, bagaimana caranya sih agar hormon kita bisa bekerja dengan harmonis gitu? Dan setelah mengubah pola makan yang tidak sehat menjadi sehat, kemudian bagaimana sih metabolisme tubuh dapat beradaptasi? Jadi kalau kita menerapkan untuk pola makan sehat, gaya hidup sehat, tentunya endokrin secara perlahan akan berfungsi secara normal. Dan itu akan mempengaruhi ke keseimbangan atau keharmonisan hormon. Makanya sebenarnya pola makan sehat dan gaya hidup sehat ini sebenarnya harus dijelaskan lagi kenapa sih alasannya. Karena itu ada kaitannya terkait endokrin ya, kerja endokrin yang dapat berfungsi secara normal gitu. Sehingga berat badan pun akan ideal sehingga resiko penyakit menurun. Kemudian bagaimana dia dapat mempercepat laju metabolisme? Jenis makanan sehat di antara rendah kalori, rendah lemak, rendah indeks glikemik, tinggi protein, dan bebas kolesterol dan tinggi serat. Dan juga terkait jadwal juga penting banget kita perhatikan. Di antaranya sarapan nih harus tepat waktu, karena sarapan wajib banget ya setelah kita kekurangan kalori selama tidur. Ini makanya sarapan itu sangat penting sekali. Kemudian makan setiap 4 jam, kemudian tidak disarankan makan setelah jam 9 malam, terutama sumber karbo ya. Kemudian makan malam itu sebaiknya sih 3 jam sebelum tidur dan berhenti makan sebelum kekenyangan. Karena itu sekali lagi akan mempengaruhi keseimbangan hormon dan akan mempengaruhi ke laju metabolisme. Nah ini sehingga mindset yang diet itu yang perlu kita pahami. Kenapa sih harus diet? Apakah karena pengalaman tidak menyenangkan karena overweight, misalnya ada bullying atau apa gitu kan? Tiap orang beda-beda pengalamannya ya. Juga apakah agar bisa langsing dengan tujuan tertentu, misalnya mau nikah atau mau tujuan lain gitu kan? Jadi kita harus tahu dulu apa sih tujuan diet. Jadi intinya kalau kita mau diet itu bukan sesuatu untuk sementara ya. Jadi kita harus pastikan diet itu adalah untuk sesuatu yang jangka panjang. Jadi apa yang diketahui tentang diet yang pertama kita harus tahu dulu. Jadi bukan berarti diet itu tidak makan atau puasa makan enak atau pola makan yang menyiksa diri deh gitu. Tapi ketika banyak makanan enak, biasanya apa yang terjadi kalau pikirannya, mindsetnya seperti itu, maka dietnya besok aja deh gitu kan. Udah sekarang makan-makan aja yuk gitu kan. Biasanya kan kayak gitu ya, udah dietnya besok aja gitu. Dan ini apa yang terjadi gitu. Kalau ini terjadi setiap hari, jadi kapan kita mulai diet gitu? Tadi alasannya mungkin udah masih anak-anak, masih remaja, atau masih program hamil, atau masih muda, atau masih dalam kondisi hamil nggak usah diet-dietan misalnya. Ini kan buat 2 anak misal, buat ibu dan anaknya misal. Atau masih sehat deh nggak perlu diet. Nah itu alasan-alasan seperti ini yang harus kita hempaskan ya terkait untuk bagaimana kita ingin membangun mindset tentang diet. Kemudian apa sih yang menyebabkan diet gagal? Tentunya ada beberapa hal, di antaranya jenis dietnya tidak sesuai dengan kondisi individu, karena tadi banyak faktor yang mempengaruhi obesitas. Jadi kita harus sesuaikan, nanti ahli gizi akan membantu assessment, sebenarnya berat badannya kenapa sih naik, maka kita tahu apa terapi yang bisa diberikan, apa jenis diet yang kita bisa sesuaikan. Atau mungkin terlalu ambisi menurunkan berat badan dalam waktu singkat, juga itu dietnya akan gagal total ya. Atau mungkin kurang memahami tentang kalori defisit, di mana energi yang masuk dalam tubuh harus lebih sedikit daripada energi digunakan. Tapi tadi tidak semudah itu ya terkait kalori defisit. Kemudian target penurunan berat badan nih, berapa lama sih bisa mencapai berat badan ideal? Bagaimana bisa mempertahankan berat badan sampai kapan gitu? Itu yang pertanyaan yang harus dijawab terlebih dahulu. Tentunya untuk bisa mencapai berat badan ideal dan bisa mempertahankan berat badan ideal tersebut perlu diterapkan sepanjang hidup kita ya. Karena kita tidak mengharapkan terjadinya sindrom yoyo. Karena sindrom yoyo atau sekarang berat badannya turun nih bulan ini, wah bisa turun 5 kilo, bulan depannya lagi naik 5 kilo, itu kan sindrom yoyo. Atau bahkan kadang ada orang-orang yang dia tertentu ya, jadi setelah 2 tahun, berat badannya turun stabil. Setelah 2 tahun kayaknya cukup deh dietnya, saya kembali Nah pada saat itu dietnya lebih dari berat awal, yang tadinya misalnya 100 kilo jadi 100 lebih.
karena itu sindrom yoyo ini, karena dia akan memicu hormon dari kortisol berlebih ya. Karena stres tadi, karena terlalu dietnya ketat kan, jadi terlalu stres dan meningkatkan lemak di perut juga, dan akhirnya meningkatkan resiko penyakit kronis. Makanya hati-hati. Pokoknya kita kalau diet itu harus kita pastikan bahwa diet yang kita terapkan itu harus bisa kita pertahankan. Karena jika tidak bisa kita pertahankan dalam jangka waktu lama, itu akan terjadi penurunan berat badan yang berlebih yang tidak kita harapkan. Sebenarnya nanti untuk contoh dari menunya, nanti ahli gizi bisa membuat sesuai dengan kebutuhan kalori, jadi bisa disesuaikan ya. Yang penting itu adalah makro dan mikronutriennya lengkap. Nah, di sini juga untuk aplikasi Gizi Nusantara ada fitur food record di mana bisa merekam apa yang dimakan saat sarapan, apa yang dimakan saat makan siang, apa yang dimakan saat makan malam, sehingga kita tahu berapa kalori setiap hari. Terus bagaimana dengan kebutuhan kita? Misalnya kebutuhannya 1.800, ternyata kalori yang kita makan hari ini 3.000, kan berlebih. Jadi kita bisa mengevaluasi itu setiap hari. Dan itu sangat penting. Makanya juga dari Kemenkes juga memudahkan untuk program diet adalah menggunakan piring teh ya, di mana sayur dan buah itu setengahnya, dan seperempatnya itu adalah protein hewani, dan seperempatnya adalah sumber dari karbo. Jadi biasanya kita kebalik ya, biasanya karbonya setengahnya dan sayur buahnya seperempatnya atau bahkan tidak. Nah itu kita, pokoknya intinya mungkin lebih mudah seperti ini ya, menggunakan piring model T. Kemudian terkait illustrative way ya, yang dapat mengaruhi body weight itu set pointnya kayak apa? Yang pertama tadi secara aktivitas fisik dan juga aktivitas dan juga asupan makan, kita harus memiliki dan health food nutrition dan rutin physical activity ya. Kemudian record yang tadi makan apa, olahraga apa. Kemudian kalau itu tidak berhasil untuk terkait aktivitas fisik dan pola makan itu ternyata tidak berhasil, mungkin juga IMT-nya bisa di atas 35 atau di atas 40 ya, itu kita sudah bukan di arah ranah kita, karena harus diberikan obat dan juga atau ada yang diberikan surgery. Jadi waktu di Taiwan saya juga pernah untuk mendapatkan pasien yang mengalami dioperasi bariatric surgery ya, dan memang itu sangat berpengaruh ke berat badannya. Kemudian terkait dengan behavior juga harus ada modifikasi perilaku dan juga terkait environment. Karena kita tadi kalau untuk mengubah sesuatu diet untuk jangka panjang, kita tidak hanya memikirkan dietnya kayak gini nih, aktivitasnya ini dilakuin ya, enggak. Kita juga harus memastikan dia behaviornya bisa dimodifikasi. Kemudian environment-nya kita bisa sesuaikan dengan environment seperti apa, lingkungan dia itu seperti apa sih, apakah ada memang environment-nya itu sangat tidak suportif kalau dia diet. Terus bagaimana sih strategi dan tekniknya untuk memitigasi dari lingkungan yang tidak sehat misalnya. Kemudian juga terkait hormon tentang satiety, puas atau lapar itu ada beberapa memang terapi ya, metformin atau misalnya ada juga yang pakai hormon dan sebagainya, dan itu udah ranahnya medis ya. Dan karena itu kita harus tahu dulu apa sih yang menyebabkan berat badan kita berlebih, karena tadi tidak semua orang penyebabnya sama. Dan ini ada beberapa jurnal terkait community based weight loss program. Di sini bisa kita lihat bahwa ternyata mereka tuh kalau penelitian itu tidak hanya sebulan 2 bulan, mereka penelitian 1 tahun. Jadi fase 1 itu bulan pertama sampai 6. Misalnya ada kelas online, misalnya ini kan ada 6 pertemuan ya. Kemudian ada juga one-to-one konsultasi ya, itu ada 2 sesi dan 1 jam per sesi misalnya. Apa aja sih di itu informasi online course-nya itu ada tentang pengetahuannya, misalnya knowledge-nya seperti apa gitu kan, benefit-nya apa dan sebagainya. Itu penting ya kelas-kelas online. Kemudian dietnya seperti apa nanti direkomendasikan oleh ahli gizi. Kemudian juga aktivitas fisik seperti apa. Kemudian ada behavioral skill-nya, itu yang penting. Kemudian di fase kedua atau bulan ke-7 sampai 12 itu ada lagi by telepon, bisa bulanan gitu, atau juga grup, dan juga grup itu one session selama 12 bulan. Nah ini juga kita sesuaikan, makanya di Gizi Nusantara kita coba buat weight loss challenge nih. Yang pertama 1 sampai 6 bulan. Jadi kita sesuaikan dengan jurnal tadi. Jadi pertama kelas online, kita akan buat kelas online 10 sampai 12 peserta, 2 jam per sesi. Nah, di situ nanti mungkin Bu Rita akan memberikan materi yang begitu bagus ya, terkait misalnya asesmen komposisi tubuh, jenis-jenis zat gizi dan metabolisme terkait fat loss, kemudian strategi modifikasi menu rendah kalori, tinggi protein, mineral dan cukup lemak, kemudian monitoring evaluasi fat loss seperti apa, kemudian manajemen olahraga untuk fat loss. Kemudian di situ kami juga akan menyelenggarakan program pendampingan one-to-one with dietitian 2 jam per sesi ya.
atau 1 jam per sesi. Misalnya ada pengantar weight loss seperti apa, kemudian dietnya seperti apa, kita perencanaan meal plan, kemudian juga aktivitas fisik, juga kita ada personal trainer, kemudian juga behavioral skill. Jadi benar-benar pelaksanaan diet ini kita akan upayakan untuk di bawah pengawasan ahli gizi ya, dan olahraga dan workout kita didampingi oleh personal trainer, dan kita nanti ada evaluasi program penurunan berat badan dan sharing session. Jadi kita ingin memastikan bahwa program berat badan yang diikuti adalah benar-benar program yang sehat gitu ya. Nah, di sini juga teman-teman yang belum download bisa download aplikasi Gizi Nusantara di Play Store, Gizi Nusantara aja tulisannya Gizi Nusantara ya. Jadi terus kemudian teman-teman bisa memilih konsultasinya, misalnya pengen diet, pilih nanti yang obesitas, jadi khusus untuk menurunkan berat badan misalnya. Jadi silakan mulai konsultasi. Baik, mungkin saya sedikit pantun ya. Di Indonesia banyak melati putih buat seremoni. Semua audien yang saya hormati, terima kasih menyimak presentasi ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.